Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus percabangan ya pada pemrograman Python. Jadi nanti untuk teorinya percabangan ini sudah dibahas di materi logika algoritma. Nanti linknya diberikan di deskripsi ya. Jadi di deskripsi nanti ada link tentang teori percabangan ya. Sudah ada contohnya menggunakan Python juga ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang studi kasusnya aja. Jadi contoh-contoh lebih mendalam mengenai percabangan pada Python ya. Nanti disertakan penjelasan juga. Jadi tidak hanya live coding ya, jadi cuma coding ya bersama, tapi juga ada penjelasan setiap codingannya nanti. Oke, kita mulai. Ini teorinya ya, nanti akan ada deskripsi linknya, penjelasannya ya. Nah ini ya, jadi secara teori. Oke. Nah ini ya, ada juga nih penjelasannya ya di teori logika algoritma. Ya ini ada if else ya. Oke, nah kita langsung ke studi kasus saja. Ya jadi di sini ada dua studi kasus yang akan dibahas hari ini. Ya jadi yang pertama adalah tentang penjualan tiket, di mana nanti ada keterangan seperti ini. Sebuah perusahaan XYZ bergerak di bidang penjualan tiket bus dengan detail tiket adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, setiap transaksi perlu menginput data pembeli seperti nama pembeli, jumlah tiket yang akan dibeli, nomor HP, dan memilih jurusan sesuai dengan kategori yang diinginkan. Ya. Mendapat potongan 10% jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3. Ya, nanti total harga adalah jumlah beli kali harga dikurang dengan potongannya. Nah, jika ada keterangan seperti ini, potongan 10% didapat jika beli lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau misalkan tidak lebih besar sama dengan 3 atau lebih kecil dari 3, misalkan 2 atau 1, dia tidak mendapatkan diskon ya. Jadi ini kita harus mengasumsikan sendiri ya. Dari sini kan jelas ya bahwa ketika dia beli lebih besar daripada sama dengan 3, maka dapat diskon 10%. Berarti jika tidak lebih besar sama dengan 3, jangan dibiarkan ya. Ya, takutnya nilai si diskon itu belum dideklarasikan ya, kecuali ya pada sebelum menggunakan if si diskon ini didefinisikan terlebih dahulu ya. Tapi untuk lebih amannya, jadi jika misalkan tidak lebih besar dari sama dengan 3, diberikan potongan sebesar 0% atau 0 ya. Nah, ini adalah data harga tiket. Nah, di sini ya. Nah, jika misalkan kode jurusannya SBY, maka nama kotanya Surabaya, ya harganya 300.000. Kalau misalkan kode jurusannya BL, nama kotanya Bali, harganya 350.000 ya. Jika LMP ya, maka nama kotanya Lampung, harganya 500.000. Nah, berikut buatlah program input dan hasil output sesuai dengan perintah di atas. Ya, ayo kita buat codingannya. Ya, oke. Yuk kita buat bersama ininya ya. Nah, jadi pertama kita lihat di sini. Setiap transaksi memerlukan menginput data. Jadi di sini nih ya. Input data yang diperlukan adalah nama pembeli. Ya, berarti kita buat nih nama ya sama dengan input. Nah, ini cara menginputkan data ya. Misalkan kita kasih keterangan masukkan nama pembeli seperti itu. Terus kita kasih backslash T biar rapi ya. Ini sudah dibahas di
materi logika ya. Jadi backslash T ini adalah pemberian tabulasi ya, jadi supaya nanti titik 2-nya rapi ya. Oke, masukkan nama pembeli titik 2 seperti ini. Oke, kurung. Nah, ya, jadi dikasih spasi biar lebih rapi. Kemudian masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Berarti di sini adalah misalkan quantity atau QTY ya. Sama dengan input. Ya, input misalkan masukkan jumlah tiket backslash T titik 2. Oke, kemudian apa lagi? Masukkan nomor HP ya, misalkan handphone aja ya, HP sama dengan input ini ya. Nah, masukkan nomor HP. Nah, HP-nya gitu deh. Backslash T titik 2 ya, seperti ini. Oke, kemudian memilih jurusan dan memilih jurusan sesuai dengan kategori yang diinginkan ya. Jadi di sini kita kemudian buat jur ya, atau jurusan sama dengan input ya, tetap pilih masukkan kode jurusan. Kita pilih yang dimasukkan kode jurusan ya, masukkan kode jurusan. Nah, ini kan karena pilihannya ada apa aja di kode jurusan? SBY, LBL sama LMP. Jadi SBY misalkan BL atau LMP. Nah, ini kita kasih keterangan supaya bagus ya. Seperti ini. Ya, misalkan titik 2 aja ya. Nah, ini kan jauh ya. Ini biasanya nih supaya rata, ini kita backslash T 1 kali jika ingin rata ya. Nah, yang di atasnya kita backslash T-nya 2 kali gitu. Ya, karena ini terlalu panjang berbeda. Ya, ini misalkan supaya rapi backslash T, kita kasih backslash T lagi di sini dan kita kasih backslash T. Oke. Nah, biasa kan ya. Jadi kalau misalkan setelah selesai misalkan menginput, dicoba dulu nih ya. Hasilnya sesuai tidak gitu ya. Supaya kelihatan rapi atau tidak gitu. Jadi jangan ketika diketik semua, selesai semua baru dirana. Ini mengerjakan itu kita harus step by step gitu ya. Jadi kita coba dulu nih bagian sebelumnya ada yang error tidak gitu ya. Nah, ini kita run. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita inputkan nama pembelinya, misalkan nama gitu saja ya. Jumlah tiketnya misalkan 2. Nomor HP-nya, wah, di sini bisa terlihat nih si nomor HP ini tabnya kurang ya, kurang panjang ya. Misalkan 0812. Wow, dan ternyata terlalu panjang nih ya. Jadi kalau untuk supaya rata semua, nanti ini kita bisa lihat, berarti di sini kita tambahkan tab 1, di sini kita tambahkan tab 2 supaya nanti titik 2-nya sama rata di sini ya. Misalkan SBY. Dan kalau kita lihat di sini tiket T-nya masih kecil ya. Biar sama ya. Kita perbaiki ya. Nah, seperti wah, ini sudah bisa nih ya. Maka kita rubah. Nah, ini berarti kita tadi T-nya besar ya. Kemudian ini kita tambahin backslash T 1 kali. Ini kita tambahin backslash T 1 kali. Ini kita tambahin backslash T 2 kali. Ya. Nah, ketika dijalankan sekarang. Oke. Ya, kita lihat hasilnya, misalkan namanya nama, jumlah tiket 2, nomor HP 0812. Nah, kalau kita lihat di sini ini rata ya. Nah, udah rata nih.
seperti ini ya. Ada jurusan misalkan BL. Oke. Berikut ya. Nah, untuk mengecek apakah datanya sudah masuk, ini kita bisa tes dulu nih. Ya, misalkan kita tambahkan kode print ya. Print misalkan nama, koma, KTY, koma, HP, koma, jurusan. Oke, coba kita akan kembali. Namanya, nama, tiketnya 2, 0812, LMP. Misalkan. Ya, jadi sudah masuk ya. Namanya nama, jumlah tiketnya 2, ininya 0812 ya, dan jurusannya LMP. Oke, sudah, berarti sudah bisa ya. Nah, ini supaya ini dicek ya. Ini supaya tidak dikerjakan, kita kasih crash ya. Jadi dia akan menjadi suatu keterangan yang tidak dikerjakan. Jadi ini buat jadi untuk mengetes kode program kita sudah baik atau belum. Nah, itu bisa dicoba-coba dulu gitu ya. Berikutnya adalah percabangannya ya. Misalkan kita lihat ya. Jadi jika misalkan jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3, maka dapat potongan 10% ya. Nah, 10% ini kan didapat dari harga bergantung pada kode jurusannya. Ya, jadi kita harus tentukan harganya dulu, baru nanti kita dapat total harganya ya. Jadi baru kita nanti bisa dapat potongannya. Jadi kita menentukan harganya dulu ya. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa jika misalkan kita ingin membandingkan lebih besar sama dengan 3, maka si quantity ini atau si nilai jumlah tiket ini harus kita rubah dulu menjadi integer ya, supaya bisa dibandingkan dengan 3 gitu ya, supaya apakah nilainya lebih besar sama dengan 3, maka kita buat si quantity ini menjadi integer. Gimana caranya? Kita casting dia ya. Bisa tambahkan in, kemudian kurung, dan diakhiri dengan kurung lagi ya. Salah lewat seperti ini ya. Jadi ini casting, kemudian kita buat karena ini potongan ini didapatkan terakhir ya, jadi kita buat ini ya dulu nih, if pada daftar harga tiket dulu ya. Nah, kita coba satu-satu ya. Ya, kita coba. Nah, nanti nih ya di sini kita akan membandingkan jurusan yang diinputkan, apakah dia SBY, apakah dia BL, atau dia LMP. Jika SBY, maka kota tujuannya adalah Surabaya. Jika BL, Bali, dan LMP ini Lampung ya. Dan setiap kota memiliki harga yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita akan mencoba satu-satu ya. Jadi ini ada konsep dari si percabangan itu sendiri atau if sendiri ya. Nah, di sini perlu sangat diperhatikan bahwa misalkan kita coba dulu, misalkan if jurusan sama dengan SBY ya, kita kasih petik 2 ya, seperti ini, maka ya, nah si tujuan sama dengan, misalkan kita berikan dia adalah Surabaya. Nah, ini nanti di sini bisa kita print misalkan ya, misalkan kita print tujuannya. Oke. Nah, misalkan bentuknya seperti ini, tujuan dan print tujuan ini berada
di dalam if jurusan sama dengan SBY. Jadi selain jurusannya SBY, maka dia tidak di-print dan tidak ada tujuannya. Jadi si tujuan sama dengan Surabaya dan print tujuan ini hanya akan dicetak ya, dan hanya akan dibuat ketika si jurusan sama dengan SBY ya. Jadi kita misalkan kita coba ya. Ya, misalkan pembelinya nama jumlah tiket 1, nomor HP 1, misalkan SBY. Maka si Surabaya ini akan dicetak. Ya, berbeda jika kita memasukkan selain SBY. Misalkan kita jalankan lagi nama 11 misalkan LMP seperti itu. Maka dia tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, fungsi dari tabulasi pada if ini adalah menunjukkan bahwa posisi ini yang satu tab terhadap if ya, ini adalah miliknya ya. Jadi dia akan hanya dilakukan jika kondisi ini bernilai benar ya. Ya, nah misalkan kita coba ya, misalkan kita buat tujuannya kita coba tujuannya misalkan Bogor gitu ya. Nah, ya kan seperti ini. Nah, si print ini tetap dia hanya akan di print jika if sama dengan jurusan. Kenapa demikian? Karena print ini posisinya tabulasi satu kali yang menandakan bahwa si print ini milik si if ya. Jadi dia hanya akan bisa dijalankan ketika si jurusan ini SBY ya. Coba kita coba misalkan ya, misalkan tadi namanya nama 11 misalkan kita SBY, tetap dia akan di print Surabaya. Tapi jika bukan SBY kan ya, misalkan namanya nama 11 misalkan kita buat LMP ya, maka tidak ada print sama sekali gitu ya. Kenapa demikian? Karena si print ini milik si if jurusan. Makanya, nah bagaimana caranya supaya walaupun misalkan kita tidak mengetikkan Surabaya, si print tetap dicetak. Nah, posisikan si print ini di sejajar dengan si if. Nah, artinya si print ini bukan milik siapa-siapa. Ya, jadi tidak akan terpengaruh oleh kondisi apapun. Ya. Jadi kalau misalkan jurusannya bukan SBY, jika bentuknya seperti ini akan dicetak bahwa tujuannya adalah Bogor. Seperti itu ya. Coba kita jalankan. Nah, misalkan nama 11 misalkan LMP. Akan cetaklah Bogor. Ya, jadi walaupun bukan SBY tetap printnya dicetak. Kenapa demikian? Karena si print ini bukan milik jurusannya seperti itu ya. Jadi jika sesuatu itu milik harus dikondisikan, maka gunakanlah tabulasi satu kali minimal ya. Ya tergantung pada if-nya. Jika if-nya 2 kali ya tabulasinya 2 kali. Nah, kita lanjutkan ya. Kita buat default nilainya dulu. Tujuannya misalkan defaultnya adalah tidak dikenal ya. Tidak terdaftar ya. Terdaftar. Nah, default dari harganya, harga tiketnya misalkan kita buat dia 0 ya. Nah, ketika jurusannya Surabaya, tujuannya ini kita ganti. Yang tadinya tidak terdaftar menjadi Surabaya dengan harga ya disesuaikan dengan soalnya ya. Jadi soalnya berapa? Surabaya itu 300, Bali 350, Lampung 500. Sedangkan Surabaya itu adalah 300.000 harganya. Kita rubah harganya juga. Ingat, jangan dirubah di pinggiran sini. Nanti si harga ini akan dicetak ya. Akan dilakukan kalau misalkan di sejajar dengan print di sini ya. Jadi lebih baik adalah si harga ini posisinya sama dengan tujuan ya. Jadi misalkan di sini harga
harga sama dengan tadi 300.000 ya. 300.000. Oke. Nah, else elif ya. Elif ini disimpan sejajar dengan si if ya. Jadi kita taruh di sini elif. Nah, kenapa demikian ya? Ketika dia salah, dia akan mencari else if atau elif yang sejajar dengan dirinya. Ya, jadi dia akan mencari apakah ada pasangannya gitu jika else gitu. Ini adalah dia pasangan nih. Jadi menandakan bahwa elif ini pasangan dari if yang ada di sejajar dengan dirinya. Ya. Itu seperti itu. Misalkan jurusannya Bali ya. Kita copy saja ya. Oke. Jadi jurusannya adalah Bali. BL itu dia jurusannya adalah Bali. Tujuannya harganya adalah 350.000 ya. Dan jika tujuannya adalah LM Lampung LMP, maka tujuannya adalah Lampung dan harganya adalah 500.000. Nah, ini seperti ini jadinya. Ya, ini bisa kita coba misalkan print tujuan dan harganya. Ya. Nah, seperti ini ya buat mengecek apakah sudah sesuai atau belum dari tujuan yang kita masukkan ya. Kita run ya kan. Ya, misalkan masukkan nama 11 LMP. Nah, Lampung 500.000. Ya, sudah ya. Coba misalkan tidak sesuai nih. Kita print lagi. Run. Misalkan nama 11 tidak sesuai, misalkan tidak ada AA, tidak terdaftar nol, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita crash, jangan lupa kita berikan sebagai penanda ya. Kemudian kita hitung total dari harganya ya. Total dari harga adalah kan total sama dengan harga dikali dengan quantity. Seperti itu ya. Nah, jika ya. Nah, tadi ada tuh diskon 10% jika pembelian lebih besar sama dengan 3. Nah, kita kasih lagi nih if di sini ya. Jadi jika if ya quantity lebih besar sama dengan 3, maka kita beri diskon dari total 10%. Yaitu adalah diskon sama dengan total dibagi 10. Nah, jika tidak, ya, else, maka diskonnya adalah diskon sama dengan 0, seperti itu. Nah, jadi pemberian nilai default ini bisa dua cara, ya. Jadi pemberian nilai default ini bisa dua cara. Cara yang pertama adalah kita deklarasikan nilai defaultnya di awal seperti ini. Bisa juga menggunakan else. Else ini adalah default nilai jika semua kondisi di atasnya, misalkan ada else di sini, misalkan else harga sama dengan 0, tujuan tidak terdaftar. Nilai defaultnya adalah itu. Jadi else di sini adalah sebagai nilai default ya, sama seperti ini. Jadi ya. Jadi jika semua kondisi if dan elif yang sejajar dengan dirinya salah, maka dia yang akan dieksekusi seperti itu. Ya, jadi ini adalah di sini kita bisa melihat dua cara penggunaan if ya. Jadi ini yang pertama dipisahkan oleh keterangan ya. Dipisahkan oleh keterangan ya. Ini yang cara yang pertama dan ini adalah cara yang kedua. Ya, seperti ini. Ini
tanpa penggunaan else, yang ini dengan penggunaan else ya. Tapi tujuannya sama. Ini defaultnya seperti ini, dideklarasikan sebelum percabangan. Yang ini defaultnya bersamaan dengan percabangannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita memiliki seperti ini, sekarang kita hitung dari total bayar. Ya, misalkan kita buat total bayar sama dengan misalkan total dikurang dengan diskon. Ya. Kemudian sudah kita bisa cetak data yang diinputkan ya. Jadi setelah kita hitung total bayar, kita bisa mencetak data-data yang diinputkan. Oke, misalkan kita buat rapi ya. Jadi pertama kita akan mencetak namanya. Ya, jadi kita print saja. Print. Misalkan /t dulu ya. Misalkan biodata pengunjung. Pembeli. Ya, misalkan seperti ini, kemudian kita print nama ya, atau besar semua ya, biar bagus ya. Data pembeli ya, misalkan kita buat print nama, print nama /t akan ya, tanda petik 2 petik. Oke, kemudian kita print lagi. Setelah print nama ini, kita supaya naik ke atas ya, kita geser biar terlihat ya. Jadi namanya, kemudian kita print nomor HP, misalkan nomor HP ya. Tujuan, kita print tujuannya. Oh ya, nama lupa, namanya koma nama ya. Oh, kasih spasi biar oh tidak perlu ya. Oh, kalau koma nggak perlu pakai spasi. Koma nama, nomor HP, koma HP, terus tujuan, koma tujuan ya, jumlah tiket ya, misalkan. Kemudian print jumlah tiket, jumlah tiket, jumlah tiketnya misalkan quantity ya. Tujuan, harga dulu ya, misalkan harga dulu nih, kita ya nggak apa, quantity kita ya. Oke, benar. Terus tujuan harga dulu ya, kita copy deh, harga sama dengan harga, koma ya. Nah, ini supaya rapi kan, ini karena panjang ya, kita kasih /t ya. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Salah, kelebihan. Oke, tambahin /t, ini juga /t, ini juga /t ya. Jadi ini kita terus punya jumlah tiket, total harga, diskon ya. Misalkan kita buat total ya, total harga ini adalah total, terus diskon
Ini kita backslash T lagi 2 kali, koma diskon. Kemudian kita total bayar. Total bayar. Total bayar. Bayar. Total bayar adalah total bayar. Seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa di-run ya. Jadi kode programnya akan jadi seperti ini. Sekitaran ya, kita masukkan nama pembelinya Dimas misalkan. Dimas. Jumlah tiketnya tadi misalkan yang tidak dapat diskon dulu 2. Nomor HP-nya 0812. Jurusannya BL. Ya, maka Dimas nomor HP jurusan Bali, harganya sekian, total bayar sekian. Nah, bagaimana yang dapat diskon? Nah, supaya tidak bisa kita bandingkan, misalkan jangan di close, kita run lagi. Ya, seperti ini. Misalkan namanya pembelinya Bagus. Jumlah tiketnya 3 yang dapat diskon ya. Kita LMP. Nomor HP, salah ya. LMP. Oke, ini ya. Jadi nomor HP-nya salah tadi. LMP harusnya nomor HP. Bagus rampung 500.000, 3 dapat diskon, maka total bayar sekian. Ya, ini ya. Jadi ini adalah studi kasus pertama. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan studi kasus yang kedua. Apa itu? Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa kita ditanyakan di WA group maupun di e-learning ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke studi kasus kedua ya. Apa itu? Ya, studi kasus kedua adalah ya jadi setiap studi kasus pendaftaran mahasiswa, setiap transaksi perlu menginputkan data calon mahasiswa seperti NIS, ya, nomor induk siswa, nama, dan jurusannya. Data biaya kuliahnya sebagai berikut: nama prodi dan harga. Buatlah program input dan hasil output sesuai dengan perintah di atas, ya. Oke, kita buat ya. Nah, kita buat. Nah, jadi ini lebih, kalau kita lihat ini lebih simpel daripada yang sebelumnya ya. Jadi ini kita penjelasannya tadi sudah jelas di studi kasus yang pertama. Nah, ini untuk studi kasus ini lebih simpel nih. Kita buat aja langsung ya. Jadi kita akan masukkan data diri mahasiswa ya, dengan NIS, nama, dan jurusan. Ya, tinggal kita inputkan. Misalkan NIS sama dengan input. Ya, dalam kurung masukkan NIS. Nah, gitu ya. Seperti biasa, kita supaya rapi, kita kasih backslash T. Lalu titik 2. Oke. Nah, kita copy, misalkan nama dan jurusan. Ya, dimana di sini tidak ada perhitungan ya. Kita buat nama, jurusan, jur aja ya. Jur, tulisan deh. NIS, nama, dan jurusan. Oke, kemudian nah di sini akan hanya ada if else berdasarkan kode jurusan. Ya, jadi kita buat defaultnya. Nah, tadi kan kalau untuk yang pertama kan defaultnya adalah pada kita buat di awal. Nah, sekarang ini akan sedikit berbeda ya. Jadi sekarang defaultnya kita buat di else ya. Jadi sedikit agak berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kita buat defaultnya di else ya. Jadi jadinya akan jadi seperti ini ya. Kita di sini jurusan ada pilihan ya. Jadi ada pilihannya antara entah dia pilih SI atau SIA. Nah, ini supaya seperti biasa sebelum dijalankan lebih jauh, kita cek dulu ya apakah benar atau tidak. NIS 1, 2, 3, namanya
nama jurusannya. Oh, masih jauh ya, berarti ini bisa kita rapatkan ya, atau kita geser backslash satu kali lagi. Oke, kita hapus saja. Saya tambah backslash satu kali lagi. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, berikutnya kita bandingkan nih ya, if langsung ya. Jadi kita buat defaultnya di else ya. If jurusan ya, jurusan sama dengan SI, maka maka yang terjadi adalah nama prodi ya, prodinya prodi sama prodi sama dengan sistem informasi oke, dengan harga 2.400.000 dengan harga harga sama dengan 2.400.000 ya. Nah, supaya bagus ya, karena ini tidak dihitung juga, ini bisa seperti ini ya. Nah, kalau misalkan datanya diolah, jika diskon dan lain-lain, gunakanlah integer ya. Tapi karena ini tidak diolah ya, hanya mencetak saja, ini bisa seperti ini supaya terlihat lebih bagus ya. Nah, ini kan hanya mencetak saja ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Nah, ini kan biar terlihat lebih indah ya. Seperti itu. Kemudian jika sistem informasi akuntansi ya. Nah, elif ya. Bisa copy. Ini sejajarkan, jangan sampai salah. Elif. Ya, jika SIA maka sistem informasi akuntansi dengan harga 2 juta saja. Seperti itu. Ya, nah kita buat defaultnya sekarang. Misalkan else saja ya. Kalau else tanpa perbandingan, jadi sebagai default prodinya tidak dikenal, jadi tidak dibuka. Jadi prodi yang dipilih tidak dibuka dengan harga 0. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa tinggal mencetak apa yang diinputkan beserta datanya ya. Misalkan biodata mahasiswa baru, kita cetak hasilnya, print ya, kita buat biodata mahasiswa baru. Oke. Terus kita cetak hasilnya, print nama ya. Kemudian nama backslash t.2 koma nama. Oh, nis dulu ya, biarin. Nis dulu. NIS ya. Nis dulu ya. NIS, kemudian nama, kemudian jurusan, program studi ya, program studi. Nah, ini karena panjang, ini kita backslash t 2 kali. Program studi yang diambil adalah prodi. Kemudian harganya, biaya masuknya ya. Kemudian biaya masuknya kita cetak.
Ini adalah halnya ya. Oke. Di sini bisa kita run. Ya, misalkan listnya 1 2 3, namanya Raden misalkan. Jurusannya SI yang ada ya. Nah, misalkan ini biodata mahasiswa baru. Listnya 1 2 3, Raden Sistem Informasi 2.400.000. Ya, jangan jika salah nih, misalkan kita seperti yang tadi sebelumnya, jangan kita buat data yang tidak ada. Ini nama bagus. Putra lah belum. Karena jurusan TI, karena nggak dibuka ya, jadi nggak dibuka. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan branching atau percabangan ya. Oke, jika ada pertanyaan, nah untuk yang lebih lengkap mungkin lebih secara teori, yaitu ada di link deskripsinya ya. Jadi ada di materi logika algoritma. Nah, untuk studi kasusnya mungkin seperti ini dulu saja ya. Nah, berikut ada tugas nih ya. Tugas pertemuan kali ini ya. Jadi lihat ya. Jadi tugas pertemuan 4 ya. Jadi tugas pertemuan 4. Ya, jadi tugas yang mungkin baru terlihat tugas seperti itu ya. Nanti slide-nya bisa di-download ya dan dilihat tugasnya seperti apa ya. Jadi ini akan cukup banyak ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini inputannya seperti ini. Oke. Nah, untuk penjelasan mengenai tugasnya bisa ditanyakan di WA group ya, atau di e-learning ya. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.